اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفض علينا من نفحته وأسراره وبركاته آمين. وأن يقرض, dan bahwa memberi pinjaman oleh seseorang, menghutangi gitu. Kalau bahasa kita ya menghutangi atau memberi pinjaman, al-haika, akan seorang penjahit, atau ghairahu, atau selainnya al-haik, minal ujara'i, dari para pekerja yang diupah atau para buruh, bahasa kita gitu, para buruh. Wa yastakhdimahu, dan memakainya atau mempergunakan oleh seseorang hu akan al-haik, maksudnya mempergunakan tenaganya, biaqalla, dengan lebih sedikit, min ujratil misli, dari upah pasaran. Upah misil itu upah pasaran yang berlaku di tempat tersebut. Li ajli dzalikal qardi, bagi karena adanya itu pinjaman. Wa yusammuna, ini bukan ain itu, bukan yasmauna, yusammuna setelah ainnya dihilangkan. Wa yusammuna, dinamakan dari akan demikian itu praktik muamalah tersebut ar-rabtah, akan ar-rabtah, oleh mereka disebutnya dalam istilah bahasa Arab ini ar-rabtah. Entah bahasa Indonesia ada nggak model praktik semacam ini. Jadi ada pemodal. Ini pemodal memberikan pinjaman uang kepada para penjahit, lalu mereka diupah atas pekerjaan mereka. Nah, jadi pergunakan tenaga mereka oleh si pemodal ini, dipergunakan tenaga mereka, lalu gaji mereka lebih murah dari harga pasaran karena adanya ikatan apa? Hutang. Ini termasuk haram praktik muamalah, di dalamnya mengandung unsur riba. Riba apa? Kategori riba apa? Riba al-qard. Riba al-qard. Minggu lalu sudah kita bahas, setiap pinjaman umpama ditetapkan syarat di dalamnya adanya faidah, adanya bunga, atau adanya manfaat apapun bentuknya yang disyaratkan oleh si pemodal atau si pemberi pinjaman, maka itu riba, maka itu termasuk riba, apapun bentuk manfaatnya haram. Nah, ini yang disebut oleh para ulama dalam kaidah mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra, yang menarik, manfaatan, akan suatu manfaat, fahuwa riba, maka dia itu riba. Lanjut. Dalam praktek kita ada nggak yang disebut ar-rabtah di sini dengan istilah rabtah? Ya ada mestinya. Ya mestinya ada aja gitu. Warisan muamalah sangat tua itu dari zaman jahiliyah udah ada. Praktek riba yang kemudian disebut riba al-qard. Au yukridu, atau memberikan hutang atau pinjaman,
oleh seseorang al-harrasina, akan para petani, para penanam, ila waqtil hasadi, hingga waktu panen. Summa, kemudian yabi'una, menjual oleh mereka, al-harrasin, alaihi, atasnya dia, seseorang itu tadi yang memberikan apa? Modal atau pinjaman. Ta'amahum, akan makanan mereka, menjual hasil panennya. Yang dimaksud bi'awdu'a minas sa'ri, dengan lebih rendah dari harga pasaran, qalilan, sedikit. Usammuna, dan menamakan oleh mereka dzalika, akan demikian itu, al-maqdiyah, ya mirip dengan ar-rabthah tapi dengan istilah lain, disebutnya al-maqdiyah. Jadi si pemodal ini memberikan hutang kepada apa? Para petani, ya, petani apa saja misalnya. Kemudian mereka apa? Menjual hasil panennya kepada si pemberi pinjaman ini dengan harga di luar standar atau di bawah pasaran, sedikit di bawah pasaran, karena ada ikatan apa? Hutang itu tadi, karena adanya ikatan hutang. Nah, ini disebut dengan al-maqdi istilahnya dalam bahasa fikih, termasuk praktik yang diharamkan. Di dalamnya juga mengandung unsur riba. Kategorinya riba apa? Al-qard. Riba al-qard. Riba karena ada ikatan piutang. Ya, gambaran seperti ini ya, ini yang seperti yang kita baca di kitab ini, di zaman kita sekarang ya banyak gambarannya seperti itu. Apa? Pinjol, pinjol apa panjul? Pinjol, pinjaman apa? Online, pinjaman online. Itu gampang banget cairnya itu. Ngirim KTP doang, kirim itu deh 10 juta. Gampang ya. Cuman apa? Lintah darat betul itu. Lintah darat. Sudah dibalikin jadinya berapa juta tahu itu. Berbunga terus lagi. Kalau nggak dibayar atau terlambat pembayaran, berbunga. Lintah darat itu. Kau nggak paham di lintah darat? Lintah darat namanya itu. Susah diberantasnya itu pinjol itu. Mengapa? Karena ada yang miara. Itu. Karena ada yang miara. Yang bayarnya siapa? Ya para penguasa, siapa lagi? Masa piaraan orang-orang kampung. Sama dengan narkoba. Kan gampang sebenarnya ngapus narkoba itu. Gampang itu. Tinggal putusin uratnya dari atas, rapi, udah selesai. Iya, urat penguasanya di atas, ya pokoknya yang suplainya turun ke bawah, atasnya putusin, rapi, udah selesai. Masalahnya dipelihara. Masalahnya apa? Dipelihara oleh mereka itu. Dipelihara. Makanya kemudian dikenal dengan apa? Ladusing. Ladusing udah namanya. Ladusing. Ladusing namanya itu. Film apa Nut? Film India. Hah? Saya bikin kacau dia sendiri, yang bikin kacau, yang beresin, yang bikin kacau dia. Gitu kesimpulannya. Hah? Gitu filmnya, apa isinya itu? Ladusing. Masya Allah. Makanya rusak.
makin akhir zaman makin rusak. Nah, makanya di sini disebutkan ini yang padahal ini ditulis sudah ratusan tahun oleh penulisnya, yaitu Syekh Abdullah ibn Husain bin Tahir Al-Hadrami. Udah ratusan tahun ini ditulis sampai sekarang. Apalagi di zaman sekarang, beliau mengatakan di zaman kami, kata penulis kitab ini, banyak praktik muamalah yang menyalahi ajaran agama, praktik-praktik riba, unsur-unsur riba di dalamnya itu banyak. Itu di zaman beliau. Dan apalagi beliau hidupnya di mana? Hadramaut, Al-Hadrami, dari Hadramaut. Padahal di sana banyak para ulama. Tapi begitu apa? Banyak praktik-praktik yang menyalahi ajaran syara. Lah apalagi kita di sini. Apalagi kita di sini di zaman kita lagi makin rusak. Nah, beliau berkata di sini nih. Wa qad kasur wa kadza, dan demikian pula sejumlah sekelompok min muamalati ahli hadzal zamani, dari beberapa muamalah orang-orang di ini zaman. Wa aktsaruha, dan paling banyaknya muamalah ahli hadzal zaman, orang-orang di zaman ini, kharijatun, itu keluar an qanun syar'i, dari ajaran-ajaran syara atau undang-undang syara. Coba itu. Beliau mengatakan begitu di zaman kita, bukan zaman kita persis, di zaman beliau nulis yang udah ratusan tahun ke belakang, berapa ratus tahun ke belakang. Kata beliau banyak muamalah di zaman ini yang menyalahi ajaran syara. Kebanyakannya menyalahi ajaran syara, apalagi di zaman kita. Bahkan di zaman kita malah ada istilah ungkapan ngerusak. Dibilang apa? Dibilang nyari yang halal, yang haram aja susah. Nah, kan udah bilang begitu sekarang. Nyari yang halal lagi, yang haram aja susah. Artinya apa? Pada ngelabrak barang haram. Jangan kata ada kesempatan tuh barang haram, kagak ada kesempatan aja, yang penting dapat. Bagaimana kayak caranya? Tuh di zaman kita pada begitu. Padahal mencari barang halal itu wajib hukumnya, fardhu ain. Setiap orang dalam muamalahnya wajib dengan cara apa? Yang halal sesuai tuntunan syara. Lanjut. Fa'ala muridi ridallahi, maka atas orang yang berkeinginan ridha Allah Subhanahu wa taala, wassalamati dinihi, dan keselamatan agamanya, wa dunyahu, dan dunianya, ayyata'allama, hendaklah belajar oleh dia, ma yahillu, akan perkara yahillu yang halal, wa ma, dan perkara yahrumu, dan yang haram, min alimin, dari seorang alim, wari'in, seorang yang wari'. Wari' itu adalah seorang yang wara', orangnya apa? Betul-betul pegang teguh ajaran agama, menghindari barang-barang yang haram, bahkan barang-barang syubhat. Wari'. Nasihin, seorang penasihat. Syafiqin, seorang yang penyayang. Ala dinihi, atas agamanya. Fa inna talabal halali, maka sungguhnya mencari halal, fariidatun, itu wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Nah ini dia pondasinya di sini, ilmu. Pondasinya apa? Ilmu. Wajib kita faham ilmu agama ini, mana halal, mana haram.
kemudian kita praktikkan, kita jadikan apa? Landasan dalam pekerjaan kita ilmu agama tersebut. Selamat, baru selamat betul gitu. Jangan main labrak aja urusan belakangan. Sekarang kan pada begitu rata-rata, urusan belakangan pokoknya labrak aja, maju aja urusan belakangan. Haram halal gak mau tahu ya. Masya Allah, itu zaman sekarang banyak yang rusak. Riba di akhir zaman seperti di masa kita sekarang ini sudah menyebar di mana-mana. Riba, barang riba itu menyebar di mana-mana udah. Walaupun berusaha untuk menghindar darinya, asap-asapnya masih kena juga itu, kena asapnya. Ada bank-bank disebut bank-bank syariah ini. Kan sekarang ngetren itu, apa juga di belakangnya pakai syariah. Pergadaian syariah, bank syariah, apa lagi itu? Kredit syariah. Apa di belakang syariah di belakang disebutin syariah. Kesannya sesuai tuntunan syariah. Padahal banyak yang kacau di dalamnya. Coba bank saja, bank ini bank yang disebut bank syariah. Itu dananya ditaruh di mana? Di BI. BI itu kan induk bank di Indonesia. Sentralnya Bank Indonesia BI. Yang memantau seluruh apa? Dana di semua bank-bank. Di berbagai bank yang ada di bawahnya. Itu dananya ditaruh di BI. BI memakai apa? Sistem konvensional. Belum dananya campur aduk dengan dana-dana yang lain. BI pakai konvensional. Kemudian apa? Yang disebut bank syariah dapat bunga dari BI. Lah, gimana? Atau bahkan BI sendiri membuat bank BI syariah misalkan. Di dalamnya dana itu campur aduk. Cuman depan pintunya umumnya gitu. Umumnya praktiknya itu masih campur aduk, cuman depannya doang, depan tuh mejanya gitu, penerimaan di depan nasabah di bank syariah ini konvensional, dana kesononya nyampur kagak? Nyampur. Masya Allah. Ada beberapa bagian yang masih lemah lah, gitu. Masih lemah. Kesimpulannya, semakin akhir zaman orang banyak semakin tidak paham ilmu agama. Dan itu disebutkan dalam hadis. Akan diangkat ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Para ulama udah pada meninggal, sehingga orang-orang banyak yang apa? Yang bodoh, tidak paham urusan agama, mana halal, mana haram. Tuh, kita di akhir zaman ini. Nah, akibatnya praktik-praktik muamalah yang dikerjakan pun kemudian banyak yang melanggar ajaran-ajaran syar'i. Kecuali orang yang dirahmati Allah, dipelihara oleh Allah, maka dia terhindar daripada barang-barang yang diharamkan, dan mungkin itu sangat sedikit, terutama di akhir zaman ini sangat sedikit. Tanya orangnya di mana entah. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua umat Islam, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.